Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zunarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua di akhir pekan ini. Di Jakarta udaranya terasa sangat dingin dan tapi dampaknya juga beberapa daerah karena hujan, terus beberapa kawasan di Jakarta itu mengalami kebanjiran ya. Mudah-mudahan ini mereka-mereka yang mengalami kebanjiran bisa segera dievakuasi atau setidaknya banjirnya sudah surut. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lain di berbagai belahan Indonesia kalau sedang banjir, mudah-mudahan segera bisa dibereskan urusannya ini. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang tentang protes dari kalangan guru besar dari berbagai kampus fakultas kedokteran di berbagai universitas di Indonesia, dan juga ini protes dari para alumni juga ini berkaitan dengan kebijakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dianggap ini sudah terlampau melewati batas gitu, karena itu kemudian mereka mendesak agar Presiden Prabowo itu mencopot Menteri Budi Gunadi Sadikin ini karena campur tangan dia itu dianggap sudah merusak ekosistem pendidikan kedokteran, termasuk juga langkah-langkah represif yang dilakukan dengan melakukan mutasi bahkan mencopot para dosen yang kritis terhadap kebijakannya. Jadi ini kelihatannya level para guru besar yang selama ini sebagian besar mayoritas memilih diam, sekarang ini sudah sampai pada puncaknya gitu. Ini jadi enough is enough lah gitu ya. Dan rupanya ini mendapat respon yang cukup positif dari Presiden Prabowo. Tidaknya kalau kita menyimak pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sekaligus menjadi juru bicara Presiden Prabowo. Saya sarankan kalau Anda mau melihat atau mau mendapatkan informasi yang paling valid tentang Pak Prabowo, Presiden Prabowo, ya Menteri Sekretaris Negara. Karena sekarang ini kan ada dua juru bicaranya ya, Menteri Sekretaris Negara dan kemudian juga kantor komunikasi Presiden. Kalau dari Menteri Sekretaris Negara ini kita bisa anggap ini ada first hand information gitu. Ya kalau yang disampaikan oleh Kepala PCO Hasan Nasbi itu second hand lah ya, second hand information. Jadi derajatnya beda ya, kalau yang ngomong Menteri Sekretaris Negara kita bisa menyebutnya ini adalah pernyataan dari Presiden. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Prasetyo Hadi? Kepada wartawan hari Jumat yang lalu, dia menyatakan bahwa Istana Kepresidenan, dia menyebutnya itu. Saya menyebutnya mungkin Presiden, itu mendengarkan aspirasi-aspirasi publik, termasuk soal desakan agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dicopot. Desakan itu, kata Prasetyo, itu menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh Presiden. Kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran. Teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan. Ini bukan hanya teman dokter loh ya, profesor. Ini kan guru besar ya. Nah, mereka pasti memberikan masukan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Itu kata Mensesnek Prasetyo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta hari Jumat kemarin, tanggal 23 Mei 2025. Prasetyo menyatakan pemerintah terus mengikuti perkembangan isu terkait keluhan para dokter dari media massa. Menurut dia, persoalan yang berujung pada permintaan Budi Gunadi Sadikin dicopot itu akan dicarikan jalan keluarnya. Maksudnya dicarikan jalan keluarnya apa? Ya kalau jalan keluarnya ya harus dicopot, karena ini memang figur ini sangat kontroversial dan ini sudah bukan berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Ini sudah setidaknya itu sudah sejak dia masih menjadi Menteri Kesehatan di eranya Joko Widodo. Nah, kata Prasetyo, kita mempelajari betul untuk sekali lagi kemudian masalahnya itu apa. Nah, kita cari jalan keluarnya karena semua, kata dia, pasti niatnya baik. Forum-forum asosiasi teman-teman dokter pasti niatnya baik. Sekali lagi kita mempelajari betul, kemudian kita mencari masalahnya apa dan kita cari jalan keluarnya. Saya kira ini pernyataan ini bukan hanya merupakan angin segar tapi kita doakan juga bukan mudah-mudahan hanya angin surga, tapi ini betul-betul adalah semacam cahaya di ujung terowongan, karena ya, namanya dokter ini sangat jarang yang bisa bersikap frontal begitu. Ya rata-rata mereka memilih diam ketika menghadapi persoalan-persoalan itu dan mencoba diselesaikan dengan dialog dan sebagainya. Tapi kelihatannya setelah melakukan dialog, bahkan juga protes-protes, juga artikel-artikel di berbagai media tidak menemukan jalan keluarnya, tidak ada jalan keluarnya, bahkan kemudian berujung pada pemecatan misalnya atau mutasi. Ya, kelihatannya sekarang ini mereka kemudian sudah sampai pada puncaknya, dan ini tidak hanya dilakukan oleh satu kampus tapi dari berbagai kampus di Indonesia, dan itu kampus-kampus top di Indonesia yang saya kira mau tidak mau pemerintah itu harus mempertimbangkan secara serius
atau bahkan bukan hanya mempertimbangkan tapi juga harus memfollow up-nya. Karena bukan hanya para guru besar tetapi juga alumni itu alumni Fakultas Kedokteran juga menyatakan suara yang sama. Salah satunya misalnya yang berasal dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ini namanya Wawan Mulyaman, ini dokter ya, namanya juga alumni ya. Dan dia lewat pernyataannya di gedung FKUI Salemba kemarin hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, mereka menyerukan agar Menteri Budi Gunadi Sadikin ini segera dicopot karena dinilai bahwa kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah melampaui batas yang dapat diterima. Dalam beberapa pekan terakhir ini, gelombang keprihatinan dan protes terhadap kebijakan Menteri Kesehatan itu berdatangan dari berbagai kampus. Itu disuarakan tadi saya sebut oleh para guru besar dan para alumni. Bersama dengan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini juga terus memproduksi narasi-narasi yang menimbulkan kontroversi di tengah publik yang seharusnya itu tidak diucapkan oleh seorang menteri. Kalau diucapkan pun mungkin dia mesti pertimbangkan lagi dampak dari ucapannya. Karena ya ini akan menambah atau memperburuk komunikasi dari pemerintah, bukannya menyejukkan, dan situasi sekarang justru malah menimbulkan kontroversi dan gelombang protes. Suara keprihatinan itu dimulai oleh para guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Ini disebut sebagai suara keprihatinan dari Bulak Sumur. Suara keprihatinan ini disampaikan pada tanggal 7 Mei 2025. Kita masih ingat memang UGM ini meskipun sekarang masih banyak disorot ya karena ijazahnya Pak Jokowi, ini pun juga merupakan kampus yang pertama kali menyuarakan keprihatinan mereka terhadap Presiden Jokowi juga ya. Pada waktu itu para guru besar juga menyampaikan hal yang sama. Soal begini-begini UGM menjadi pionir. Walaupun saya tahu sekarang banyak muncul suara-suara sinisme bahwa mereka nggak mau kuliah di UGM itu gara-gara Jokowi. Tapi dua hal yang berbeda saya kira. Tetap saja sebagai sebuah kampus, institusi UGM itu masih tetap institusi yang paling berwibawa dan juga paling kritis dan berani menjadi pionir dalam soal ini ya, bahwa kemudian rektorat dan dekanatnya itu berbeda. Kita pahamilah bahwa untuk menjadi rektor, menjadi dekan dan sebagainya itu ya masih harus dekat dengan kekuasaan. Dan seperti yang di Jogja itu mereka-mereka itu kan dipilih di eranya Pak Jokowi masih menjadi presiden. Nah setelah dari UGM kemudian disusul, ini tadinya disebutkan 258 guru besar di Fakultas Kedokteran UI. Ini berarti hampir semua guru besar dong ya. Tapi ternyata kemudian jumlahnya yang kemarin terlibat dalam semacam petisi atau pernyataan sikap itu ada 158 orang guru besar FKUI yang disampaikan pada tanggal 16 Mei. Dan setelah itu disusul oleh Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, dan juga Universitas Sumatera Utara, USU di Medan. Bukan hanya kebijakannya yang dianggap ngawur dan konflik of interest, tapi Budi Gunadi Sadikin itu juga dianggap sewenang-wenang membungkam suara-suara kritis dari kalangan kampus dan kalangan dokter ini. Pada tahun 2023, seorang profesor ini keahliannya langka, ini ahli bedah saraf dan dia khusus masalah epilepsi di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Profesor Dr. Zainal Mutakin itu diberhentikan karena tulisan-tulisan dia di media itu sangat kritis dan itu dia menentang berbagai kebijakan dari Menteri Kesehatan. Ini Profesor Zainal Mutakin ini selain dia seorang profesor dengan keahlian yang langka, dia memang salah satu yang sangat produktif menulis di media massa. Ini Anda bisa googling dan banyak sekali ketemu tulisan-tulisannya dan berkaitan, terutama tulisannya memang sangat kritis menyerang Menteri Kesehatan BGS ini. Ya jadi mungkin membuat telinga dari Menteri BGS kemudian panas. Tapi kenapa kemudian tindakan yang dilakukan itu kok kemudian memecat Pak Zainal Mutakin ini tidak lagi boleh berpraktek di Rumah Sakit RS Karyadi Semarang. Ini kan yang dirugikan bukan Profesor Zainal Mutakinnya. Profesor Zainal Mutakin ini guru besar di Undip Semarang dan banyak pasiennya yang ditangani itu sudah banyak sekali. Dan ironisnya ini kan setelah dia dicopot, tidak boleh berpraktek lagi di Rumah Sakit Karyadi Semarang, justru dia malah di Jepang itu diberi penghargaan yang sangat tinggi. Dia diundang sebagai profesor di salah satu kampus di Jepang. Ya kalau begini ini yang terus yang terjadi ya. Kalau nggak ditangani oleh presiden secara serius, yang terjadi nanti brain drain itu ya, pelarian otak-otak pintar dari Indonesia ke luar negeri. Jadi bukan aja anak-anak mudanya nanti yang kabur aja dulu, itu bisa kalangan ahli-ahli
di kedokteran ini, kalangan profesor doktor yang merasa dia di Indonesia tidak diperlakukan dengan baik, justru malah direpresi, ya mereka kalau kemudian ada tawaran dari luar negeri lebih baik kabur. Saya juga tahu ada seorang profesor dari Undip itu sekarang sudah ngajar di Malaysia. Ini tapi tidak ada kaitannya dengan kedokteran, tapi ini berkaitan dengan pemilihan rektor. Mohon maaf, bukan di Undip. Ini di Universitas Negeri Surakarta maksud saya, bukan di Undip ya. Yang ini salah satu majelis wali amanahnya sekarang malah mengajar di Malaysia dengan fasilitas yang dipastikan sangat bagus. Ya karena waktu itu menentang keputusan dari Menteri Pendidikan yang mendrop seorang calon rektor. Padahal sudah terpilih rektornya, tapi karena tidak didukung oleh pemerintah, kemudian itu dibatalkan. Ini memang situasi di Indonesia ini memang benar-benar sedang tidak baik-baik saja di seluruh sektor. Karena itu saya kira kalau kemudian Presiden seperti dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mendengarkan, dan menurut saya bukan hanya mendengarkan tapi kemudian harusnya mengambil langkah-langkah konkret, memasukkan langsunglah Menteri Budi Gunadi Sadikin ini keranjang yang akan direshuffle gitu. Karena kan selain ini kan Budi Gunadi Sadikin ini juga termasuk salah satu menteri yang secara terbuka menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya ketika dia silaturahmi dengan atau berkunjung atau tepatnya sowan ke Pak Jokowi pada masa Lebaran kemarin. Dan waktu itu kan ada dua setidaknya yang langsung menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya ya. Satu Menteri Budi Gunadi Sadikin, yang kedua adalah Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono. Kalau Pak Budi Gunadi Sadikin itu malah masih menyebut Pak Jokowi sebagai presiden. Dia kan menyatakan ya dia mendoakan agar Bapak Presiden dan Ibu tetap sehat gitu kan. Kalau Bapak Presiden dan Ibu dan dia ngomongnya di Solo, ya itu kita pastikan itu adalah Pak Jokowi, karena kalau Pak Prabowo kan nggak ada ibunya gitu, nggak ada istrinya maksudnya. Di luar itu yang juga baru-baru ini sangat menghebohkan itu adalah mutasi ke Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Pimprim B. Yanuarso. Ini saya tahu Dr. Pimprim baru saja promosi dokter di UI. Dia ini dimutasi dari RSCM ke Rumah Sakit Umum Fatmawati di Jakarta Selatan, dan alasannya pada waktu itu dia adalah ini adalah semacam tour of duty. Tapi yang jadi persoalan kan ini menurut Dr. Pimpri ini bukan mutasi tapi adalah hukuman. Kenapa? Karena sebagai dokter ahli kardiologi anak, jadi spesialis kardiologi anak, dan dia juga jadi pengajar di UI karena ini kan rumah sakit RSCM ini kan partner langsung dengan Fakultas Kedokteran UI, ini rumah sakit vertikalnya yang ditangani di situ. Ini bukan lagi rumah sakit vertikal biasa, ini adalah pusatnya begitu. Dan kalau kemudian dipindahkan ke Fatmawati, tentu saja ada satu persoalan selain masalah pasien-pasien yang banyak ditangani di RSCM karena ini ada rumah sakit rujukan, juga ini soal pendidikan karena rumah sakit Fatmawati, rumah sakit umum Fatmawati itu bukan rumah sakit pendidikan. Jadi ya wajar kalau dia menganggap bahwa ini adalah semacam hukuman. Sebab ini sangat konsisten ya mutasinya itu terutama untuk para pengurus IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena mereka ini secara konsisten kan menentang pengambil alihan kolegium, termasuk Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Nggak benar kalau tour of duty ini hukuman buat pengurus IDAI yang konsisten menentang pengambil alihan kolegium. Jadi dibikin sendiri oleh Menkes katanya. Memang ada dualisme kolegium itu jadinya ya. Dan Dr. Pimprim juga menyatakan mutasi dia itu bukan keputusan direksi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, melainkan kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Di Medan, Ketua IDAI Sumatera Utara, Dr. Rizky Adriansah, ini juga ahli kardiologi juga, diberhentikan dari Rumah Sakit Adam Malik karena kritis ke Kementerian Kesehatan. Setidaknya itu terdapat 4 dokter pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terkena mutasi. Yakni tadi selain Dr. Pimprim, itu Dr. Rizky tadi Sumatera Utara, kemudian Sekretaris Umum IDAI, Dr. Hikari Ambara Syakti, dan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Tengah, Dr. Fitri Hartanto. Jadi semua yang dimutasi itu adalah pejabat IDAI, pengurus IDAI, pengurus pusatnya, ketua dan sekjen, dan juga ketua cabang. Dalam hal ini ketua cabang Sumatera Utara dan ketua cabang Jawa Tengah, itu kata Pimprim. Padahal menurut dia pembentukan kolegium oleh pakar dan kelompok ahli kesehatan tiap disiplin ilmu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dan menurut Dr. Pimprim, kolegium juga harus di bawah organisasi profesi untuk menjaga kualitas dan standar internasional. Jadi soal pembentukan kolegium oleh Menteri Kesehatan itulah yang sekarang semacam kolegium tandingan itu yang jadi persoalan, dan
ini menimbulkan kekacauan kebijakan di era Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akibat dualisme kolegium ini. Dan soal ini digambarkan secara komprehensif oleh Profesor Zainal Mutakin ketika kemarin hari Jumat 23 Mei 2025 dia menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sidang uji material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Terkait Kolegium Kesehatan Indonesia bentukan Menteri Kesehatan. Pertama, tidak mengacu pada kaidah dan budaya ilmiah, tetapi tunduk dan mengikuti atau mengacu pada keinginan dan kepentingan Menteri Kesehatan. Satu. Yang apa yang bisa Bapak jelaskan itu, Pak? Terkait dengan ini. Jelaskan dalam pengertian pengalaman Bapak, pengetahuan Bapak, dan segala macam. Jadi, terkait dengan ini apa? Terkait dengan praktek terkait dengan kompetensi, misalkan kompetensi ini diatur oleh kolegium, ya, bahwa ketentuan standar tentang kompetensi sudah ditetapkan sebelumnya oleh setiap kolegium bidang ilmu. Kemudian Menteri Kesehatan punya program, punya proyek, ya, misalkan setelah adanya pengadaan USG sebanyak 10.000 unit yang disebar ke semua puskesmas. Kemudian persoalan muncul bahwa tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tidak memiliki kompetensi untuk mengoperasikan itu. Kemudian Menteri Kesehatan datang ke Kolegium Obstetri, oleh Kolegium Obstetri diberikan modul pelatihan untuk pencapaian kompetensi penggunaan USG dengan syarat dan ketentuan yang ditegaskan di situ, banyak ketentuannya. Dalam prakteknya modul ini tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang pembuat modul tersebut. Akibatnya adalah bahwa di salah satu provinsi yang memberikan laporan. Provinsinya mana itu, Pak? Di Lampung. Oke, disebutkan aja, Pak, namanya ya, ahli kan yang Bapak ketahui, Pak. Ya, oke, bahwa jangan takut-takut, melaporkan Pak. Ya, bahwa hasil bacaan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para dokter dengan alat USG tadi itu 60% tidak tepat atau salah. Oke. Maka itu kejadiannya di Lampung ya? Ya. Kapan itu, Pak? Itu sudah sejak 2023 awal sampai 2024 awal, Pak. Oke. Ya. Terus apa lagi yang mau disampaikan, Pak? Ya, ada dalam slide, Pak. Maaf. Oke, lanjut. Berikutnya. Ya. Jadi terkait undang-undang ini, pertama ada dualisme kewenangan antara Kolegium dan Kolegium Kesehatan Indonesia. Jadi ada pengertian yang berbeda di sini. Kolegium sesuai pasal 272, kelompok ahli tiap disiplin ilmu bersifat independen dan berwenang menyusun standar kompetensi secara kolegium. Kemudian ada Kolegium Kesehatan Indonesia yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan PP. Yang tidak diamanahkan dalam undang-undang, namun mengambil peran koordinatif dan pengawasan terhadap kolegium. Jadi ini ada menciptakan konflik normatif dan kekacauan struktur otoritas. Jadi di dalam prakteknya, ya, dari berbagai disiplin ilmu yang ada, karena setiap tahun mereka 2-4 kali menyelenggarakan ujian nasional untuk calon spesialis baru. Di mana kedua, baik kolegium yang ada milik profesi dengan kolegium bentukan menteri kan berkonflik soal siapa yang punya kewenangan menyelenggarakan ujian nasional. Itu di mana terjadinya? Bagaimana pengalaman? Di semua kolegium. Artinya dari kolegium bedah saraf, saya mewakili kolegium ada di bedah saraf, kolegium bedah, kolegium penyakit dalam, kolegium anak. Itu semua mengalami konflik dalam penyelenggaraan ujian pertama karena kolegium bentukan Menteri Kesehatan tidak punya dan tidak memiliki sama sekali sumber daya untuk penyelenggaraan ujian nasional. Tidak punya bank soal, tidak punya penguji yang nasional untuk penyelenggaraan ujian tersebut. Oke, apalagi Pak? Ya. Jadi akibatnya adalah bahwa penyelenggaraan ujian menjadi tertunda dan korbannya adalah peserta didik yang harus menunggu dan pelayanan kesehatan tentunya karena mereka menanti dokter-dokter spesialis baru. Oke. Ya. Terus satu lagi adalah terkait masalah biaya penyelenggaraan ujian. Selama ini kolegium yang dimiliki oleh profesi itu sebagai lembaga yang mandiri, bukan tangan pemerintah, itu menarik iuran
bagi peserta didik yang akan mengikuti ujian berdasar kesepakatan. Oke. Tetapi pada saat kolegium diambil alih oleh Kementerian Kesehatan menjadi bagian dari negara, katanya tadi, itu mereka seharusnya tadi disebutkan bahwa biaya akan disediakan oleh negara melalui APBN. Tetapi dalam prakteknya mereka menyelenggarakan ujian nasional dengan memungut biaya kepada peserta didik. Padahal itu sebagai kepanjangan tangan negara. Berapa pungutan biayanya, Prof? Untuk bedah kemarin dipungut 4,5 juta rupiah per peserta. Dengan 80 peserta setiap setahun 4 kali. Untuk anak-anak dipungut 12,5 juta rupiah. Dengan 100 peserta ujian. Untuk anak-anak ini apa maksudnya nih? Untuk Ikatan Dokter Kesehatan Anak. Oke. 12,5 juta dan ada 100 peserta, setahun ada 2 kali ujian. Oke. Ya, itu bukti bahwa seharusnya sebagai lembaga negara memungut uang dari masyarakat itu harus berdasarkan ketentuan dari Kementerian Keuangan. Uang itu nanti masuk ke PNBP dan sebagainya ketentuannya. Tapi tanpa dasar itu mereka memungut. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Berikutnya, sebentar lagi. Ya. Slide berikutnya. Terus, terakhir, terus. Satu lagi, terus. Ya. Oke. Terus lagi. Satu lagi. Jadi pencapaian kompetensi berdasarkan proses yang tidak standar mengikuti keinginan Menteri Kesehatan. Tadi saya singgung masalah USG. Ini sudah yang di Lampung ya, tadi. Oke. Jadi berikutnya slide. Tahun 2004-25 Menkes membuat program pengadaan cath lab untuk 514 RSUD Kabupaten Kota. Ternyata jumlah dokter jantung subspesialis intervensi tidak bisa terpenuhi untuk waktu yang pendek. Perlu pendidikan 1-2 tahun dengan jumlah dan variasi kasus yang memenuhi standar. Itu ketentuan standarnya kolegium. Supaya tidak jadi temuan KPK akibat alat yang mangkrak, Menteri Kesehatan datang ke Kolegium Jantung memohon izin agar waktu pelatihan bisa diperpendek saja jadi 6 bulan. 1. Terus untuk penanggulangan stroke akibat pecah aneurisma otak, Menteri bersama RSPON mengadakan workshop dan pelatihan operasi clipping aneurisma otak selama 2 hari dengan 20 peserta SPBS baru dari daerah. Itu Juni tahun lalu, Juli. Demi menaikkan status RS di daerah menjadi RS paripurna dalam layanan stroke, di mana dokter bedah sarafnya harus mampu clipping, Menkes meminta kolegium bedah saraf agar kepada 20 orang peserta workshop yang hanya 2 hari bisa diberikan kompetensi untuk melakukan clipping. Oke. Ini yang terakhir ya. Lanjut. Berikutnya. Udah. Terima kasih Yang Mulia. Selain kebijakan, itu statement dari Menteri Kesehatan itu banyak mengundang kontroversi. Jangan nggak usah ke yang ke belakang-belakang, yang terbaru aja ya. Yang kemarin bikin ribut itu adalah kontroversi bahwa dia menyatakan bahwa orang dengan ukuran celana 32 dan 33 celana jeans maksudnya itu lingkar pinggangnya besar, itu maksudnya itu cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu itu menimbulkan kehebohan juga dan kemudian netizen biasa seperti iseng. Ya berarti ini Pak Budi Gunadi Sadikin berarti memastikan bahwa Presiden Prabowo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga yang lingkar pinggangnya dipastikan lebih dari 32 dan 33 kan ini segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini? Kalau ini ditarik-tarik ke isu politik bisa jadi sensitif loh Pak Menkes ya, karena dalam posisi Anda sebagai pendukung Pak Jokowi, Anda pasti akan mendukung supaya Pak Prabowo itu turun dari masa jabatannya dan segera digantikan oleh Gibran dong berarti ya. Karena kalau berhalangan tetap gitu ya atau meninggal dunia kan berarti wakil presiden yang jadi presidennya. Bisa loh diarahkan seperti itu. Jadi kemudian walaupun kemudian Pak Budi Gunadi Sadikin ini memberikan klarifikasi. Dia mengaku bahwa itu bagian dari strategi komunikasi dia untuk mempermudah statement. Karena kalau menggunakan istilah medis itu kan akan sangat sulit dan orang itu susah memahaminya. Tapi justru dari sisi komunikasi itu kan seorang menteri itu harus bicaranya hati-hati sekali, timbang-timbang dampak politiknya. Karena dari sisi kesehatan pun saya berbincang dengan para dokter yang nggak selinier itu, karena ukuran pinggang itu kan juga berkaitan dengan misalnya ras yang berbeda. Orang-orang Eropa misalnya sebagian besar dengan postur tubuh yang lebih besar, ya lingkar pinggangnya pasti akan lebih besar dari orang Asia. Benar sih bahwa lingkar pinggang yang terlampau besar itu ya memerlukan alarm untuk bahwa sinyal kesehatannya mesti diperhatikan. Ya tapi jangan langsung bilang bahwa itu paling cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan usia kan bukan urusan manusia ya.
Apalagi kan Pak Budi Gunadi Sadikin ini bukan dokter. Nah setelah heboh dan diklarifikasi, rupanya dia bikin kontroversi baru lagi. Ini ramai sekali karena disebutkan bahwa orang yang bergaji 15 juta itu lebih sehat dan lebih pintar dibandingkan orang yang bergaji 5 juta. Lebih sehat, sebagian besar mungkin ada benarnya, tapi kalau lebih pintar saya kira nggak tergantung dari gaji. Walaupun kita tahu bahwa asupan gizi ke seseorang itu bisa berpengaruh, terutama pada masa kembang tumbuh, iya sih. Tapi ini sensitif isu semacam ini. Apa sih yang dikatakan pada waktu itu? Supaya fair kita baca lengkapnya. Dia menyatakan begini, apa sih bedanya orang yang gajinya 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu, pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gajinya 15 juta. Pasti dia 5 juta. Ini dia menyampaikannya dalam acara double check di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2025. Dia sendiri, Budi menyatakan dia sadar kok kalau kebijakan dia itu banyak yang dikritik gitu ya. Tapi kata dia, Indonesia itu belum bisa disebut sebagai negara maju apabila gaji rakyatnya masih di bawah 15 juta. Kalau masih banyak yang minimal 15 juta itu artinya belum negara maju. Sekarang tantangannya gimana kita naikkan gaji dari 5 juta ke 15 juta di 2045. Yang ini sepakat, tapi jangan ngomong kemudian yang gajinya 5 juta lebih nggak sehat dan lebih nggak pinter gitu ya. Artinya kan kita bisa menjustifikasi bahwa pokoknya orang yang gajinya di bawah 5 juta itu semua orang goblok semua. Padahal kita tahu UMR kita itu semua masih di bawah 5 juta. Kecuali saya kira Jakarta ya, dan juga beberapa daerah seperti Bekasi misalnya gitu, itu cukup tinggi. Jadi dengan berbagai kontroversi tadi, termasuk juga tentu saja sikap yang otoriter di luar pernyataan-pernyataan yang konyol tadi, saya kira sebenarnya sudah tepat lah kalau kemudian muncul desakan agar Budi Gunadi Sadikin itu di reshuffle saja. Tapi kalau kemudian ternyata dia masih dipertahankan, ini apa? Orang kemudian tentu saja mengkait-kaitkan dengan kepentingan politik dari Joko Widodo karena dia merupakan pendukung Joko Widodo. Apa seperti itu? Nah ini kan juga akan makin memperburuk juga citra Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo sebenarnya tahu banyak sekali menteri-menterinya yang kinerjanya tidak perform, tapi nggak bisa melakukan reshuffle karena masih tersandra atau masih di bawah kendali Pak Jokowi. Padahal kan Pak Prabowo sendiri menyatakan sudah membantah bahwa dia bukan boneka dari Joko Widodo. Saya Sunarif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.